Siapa yang paling layak disebut sebagai pribumi Indonesia yang pertama kali datang mendiami tanah Nusantara? Jawabannya akan sangat berbeda dengan ragam perdebatan politik terkait isu pribumi dan pendatang yang sering warawiri di berbagai media. Kita tidak akan berbicara suku dan etnis tertentu, melainkan mundur ratusan ribu tahun ke belakang, bahkan melampaui sejarah spesies manusia atau Homo sapiens. Sebab tanah Nusantara memang telah didiami jauh sebelum sejarah umat manusia dimulai. Jauh sebelum kedatangan manusia modern, bangsa tertua yang datang dan menghuni tanah Nusantara adalah Homo erectus. Spesies hominid yang telah memulai migrasi dari tanah Afrika sejak 1,8 juta tahun yang lalu. Eksistensi spesies Homo erectus berlangsung sangat lama, 1 juta tahun lebih, jauh lebih lama dari yang telah dijalani oleh manusia modern. Jadi selama 1,5 juta tahun tanah Nusantara didiami oleh spesies Homo erectus. Migrasi Homo erectus ke seluruh dunia memang sangat fenomenal, dan meninggalkan pengaruh terhadap rantai ekosistem muka bumi hingga sekarang. Dari sekian Homo erectus yang bermigrasi ke Eropa, Asia Tengah, hingga India, ada yang berjalan terus menyusuri garis pantai hingga Kepulauan Nusantara. Pada masa juta tahun ke belakang, daratan Pulau Jawa dan Sumatera masih tersambung dengan anak benua Asia, jadi saat itu jarak dari Vietnam hingga Bali dapat ditempuh dengan perjalanan darat. Homo erectus selalu beranak pinak dan menyebar ke seluruh wilayah paparan Sunda. Selama 1 juta tahun lebih mereka hidup berburu, membuat api, membuat kelompok, berperang, dan lain sebagainya. Sebelum kemudian sekitar 100.000 tahun yang lalu, spesies Homo erectus mengalami penyusutan hingga kepunahan massal. Migrasi manusia modern juga berlangsung dalam tahapan yang sangat panjang, dimulai dari daratan Afrika ke seluruh dunia. Migrasi manusia modern terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama terjadi 100.000 tahun yang lalu, sedangkan gelombang kedua terjadi antara 70.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Migrasi gelombang pertama berjalan melalui selat kecil yang memisahkan Ethiopia dan Yaman. Mereka terus berjalan ke India bagian selatan, hingga menyusuri paparan Sunda, bahkan menyeberang ke paparan Sahul. Suku bangsa pertama yang datang ke Nusantara memiliki ciri melanosoid, kurang lebih mirip dengan keadaan fisik suku aborigin dan orang Papua. Manusia modern gelombang pertama ini menempati wilayah Nusantara hingga berakhirnya zaman es pada 12.000 tahun lalu. Akhir dari zaman es juga mengubah bentuk daratan Nusantara menjadi pulau-pulau terpisah seperti yang kita kenal sekarang. Kehadiran para pengembara awal ini masih terasa pada komunitas manusia modern yang memiliki ciri melanesoid, seperti suku Sentinel di Pulau Andaman, suku Semang di Malaysia, suku Mani di Thailand, suku Dani di Papua, hingga suku aborigin di Australia dan Tasmania. Jadi selama puluhan ribu tahun ke belakang, komunitas masyarakat dengan ciri melanosoid menjadi penghuni paparan Sunda dan paparan Sahul. Kehidupan orang Melanesia cenderung tetap bertahan pada cara berburu dan mengumpulkan makanan, dan tidak mengembangkan budaya pertanian, kecuali suku aborigin Australia. Sehingga mereka berada dalam kelompok-kelompok kecil, dan terpisah jauh satu sama lain. Manusia melanosoid inilah yang diduga menjadi penyebab merosotnya kehidupan Homo erectus, bisa jadi karena kalah dalam persaingan dan pencarian makanan. Namun pada akhirnya pribumi pertama Melanesia ini juga tersisihkan, hingga keturunan mereka hanya tersisa dalam jumlah kecil di Pulau Papua, atau bagian paling timur paparan Sahul. Sisanya hanya di pulau-pulau kecil. Adapun di daratan-daratan utama yang terbentuk kemudian yaitu Pulau Sumatera dan Jawa, orang Melanesia tergantikan oleh gelombang migrasi manusia berikutnya, yaitu orang-orang Austronesia. Orang Austronesia merupakan nenek moyang yang melahirkan berbagai suku bangsa dan kebudayaan di wilayah Nusantara bagian barat. Tidak heran jika ras Melanesia tetap bertahan di wilayah timur, sedangkan di wilayah tengah Nusantara,
akan terlihat perpaduan antara Austronesia dan Melanesia. Setelah perkembangan kebudayaan dari dua gelombang migrasi manusia modern, masih ada lagi gelombang kedatangan bangsa Cina, India, dan Arab, yang semakin memperkaya perkembangan kebudayaan Nusantara, hingga menciptakan keragaman suku bangsa seperti yang terekam beberapa abad kebelakang. Jadi itu dia pembahasan singkat tentang sejarah panjang migrasi umat manusia ke bumi Nusantara. Tidak ada yang benar-benar menjadi pribumi mutlak, sebab berbagai suku dan etnis yang ada sekarang adalah hasil interaksi dan percampuran dari ribuan tahun gelombang migrasi umat manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk melakukan subscribe pada channel Animasi Sejarah Dunia.